saya Rahma. 22 tahun. Warloka. Yes. And have you ever left? Ke Bali, waktu ke Bali saja. And that was the first time being outside the village? Yes. Was it the first time being on a plane as well? Yes. Do you want to tell me about that? Of course. Pertama kali ke Bali itu pas tahun 2018 waktu ikut kegiatan Trust Hero Family Meeting di Ubud. Itu awalnya takut sekali karena pertama kali naik pesawat dan tidak tahu cara pakai ikat pinggang di pesawat. Jadi bingung sekali. Pas naik, aduh, jantung deg-degan, I'm nervous. And then waktu pesawat mulai terbang, diam, tidak senyum, dan sampai di Bali, oh ternyata bagus. Itu pertama kali naik pesawat. Before COVID, kita buat every week, kita ada beach clean with the Trust Hero Kids di kampung sebelah, kampung dekat Resort Scuba Jangki. Jadi kita start buat Trust Hero di tahun 2018. Pertama kita join dengan Trust Hero Komodo dari Labuan Bajo, teman-teman dari Labuan Bajo. Pas tahun 2019 mungkin kita jadi Trust Hero Warloka, jadi sendiri, tidak gabung dengan Trust Hero Komodo. Tapi karena COVID, jadi kita tidak bisa beach clean lagi karena kita harus pikir pandemi dan kasihan untuk anak-anak juga. Jadi kita istirahat sampai sekarang. Jadi belum tahu kapan kita mulai lagi untuk saya suka tinggal di Warloka. Ibu saya meninggal waktu saya kelas 6 SD, jadi mungkin tinggal 4 bulan lagi saya mau keluar sekolah, mama saya meninggal, jadi saya tidak bisa lanjut lagi karena saya sendiri perempuan dan 2 kakak laki-laki, saya terakhir perempuan, jadi bapak saya tidak izinkan saya keluar, dan kebetulan juga kondisi ekonomi tidak mendukung waktu itu. Dan karena kita harus sekolah, kalau setelah tamat SD kita harus lanjut ke Labuan Bajo, tapi karena terlalu jauh dan kondisi ekonomi juga tidak mampu, jadi saya tidak lanjut. Pertama kali itu Latif, dia datang ke rumah dan bertanya ke saya mau kerja. Saya senang sekali dan kebetulan alhamdulillah Om Latif is my uncle. Ya, dia datang ke rumah, dia tanya saya mau kerja. Oke, saya siap. Dan sampai di sana bos tanya, oke, saya mau coba. Jadi kita kerja di kitchen sama Karamwati sama Karayan. Pertama bos Lydia tanya mau coba menyelam, tapi awalnya takut karena saya suka berenang tapi tidak tahu menyelam, tidak tahu bagaimana pakai tangki, pakai fins, masker segala macam. Tapi saya coba untuk bilang iya ke bos Lydia. Akhirnya kita buat DSD dengan Max sama Kak Dimas di Siapa Besar waktu 2 November 2017 kita buat DSD. Awalnya deg-degan sekali karena takut, karena pertama kali pakai tangki itu berat sekali. Pertama kali pakai fins, tidak bisa berenang pakai fins. Jadi coba dan alhamdulillah sampai di bawah saya tidak panik. Jadi cukup tenang saja dan bos Lydia tanya lagi mau coba open water. Oke, saya mau coba open water karena saya sudah suka di laut. Diving, kenapa saya suka diving? Diving itu alam yang paling berbeda dari darat sama laut. Jadi perbedaannya tuh dari karang-karangnya. Dari kecil memang saya suka berenang, tapi cuma lihat ikan di pasir, ikan yang kecil-kecil. Tapi pas diving saya lihat ikan yang paling besar kayak manta ray, jadi
jadi banyak hiu. Awalnya saya takut hiu karena banyak orang bilang hiu bisa makan manusia, tapi pas menyelam saya bisa lihat sendiri bahwa hiu tidak makan manusia, dan itu buat saya senang sekali. Dan waktu sebelum COVID ya pekerjaannya paling diving. Setelah pulang diving paling duduk sama teman-teman itu saja. Tapi setelah COVID pekerjaan terbatas sekali, jadi kita tidak ada kerja sama sekali, jadi kita hanya pulang kampung, dan kalau ada tamu baru kita dipanggil lagi, jadi terbatas pekerjaannya. Kalau untuk di kampung saya, budaya di kampung saya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, contohnya perempuan itu paling sering di rumah, dan laki-laki seringnya, karena pekerjaan di kampung ini adalah nelayan, jadi biasanya laki-laki saja yang mencari ikan atau pergi mancing, kan itu tugasnya seorang laki-laki, dan seorang perempuan hanya di rumah saja, kerja apa yang kerja di rumah. Jadi itu memang budidayanya di sini, orang tinggal di kampung. Pikiran saya, tidak semuanya harus laki-laki yang kerja, perempuan juga kuat untuk bekerja. Perempuan tidak lemah, jadi perempuan harus kerja dan kita tidak boleh mengandalkan laki-laki saja untuk kerja. Kayak jalan-jalan, kayak traveling, karena di sini adalah kayak kita di sini mayoritas Islam ya, jadi susah sekali untuk perempuan untuk jalan-jalan jauh. Saya pengen traveling jauh, tapi itu terbatas sekali karena saya perempuan, dan otomatis orang tua pasti larang itu karena saya adalah perempuan. Berbeda dengan laki-laki, kalau laki-laki pergi jauh tidak masalah karena itu adalah laki-laki, tapi kalau untuk perempuan susah sekali untuk jalan-jalan terlalu jauh, karena itu kita harus minta izin ke orang tua. Kalau orang tua tidak kasih, kita tidak bisa pergi. Kayak seperti perbedaan antara wanita sama laki-laki, ketika wanita menikah dan suaminya di luar dari kampung, misalnya dari kampung Merloka, perempuan dari kampung Merloka, laki-laki di luar dari kampung Merloka. Jadi budidaya kita, perempuan harus ikut laki-laki, harus ikut suami. Itu kecuali memang laki-laki orang sini dan perempuan orang luar, jadi orang luar akan tinggal di Merloka. Jadi kita harus ikut suami dan tinggal di kampung suami. Mau tidak mau kita harus itu, jadi kita harus adaptasi di kampung. Ya, bisa. Biasanya menikah tuh batasnya 20 tahun, karena di bawah 18 tahun itu sebenarnya tidak bisa. Di kantor agama itu tidak boleh, kan itu masih di bawah umur. Tapi kalau di atas 19 tahun, 20 itu sudah bisa menikah. Tapi kalau di kampung paling lama itu umur 22 atau 23. Biasanya paling cepat itu 20 tahun atau 21 tahun perempuan sudah menikah. Karena itu beda budidayanya, beda dengan laki-laki. Laki-laki menikah lama tidak masalah, tapi kalau perempuan kalau lama tidak menikah, sebenarnya tidak ada masalah, tergantung dari kesiapan dari seorang wanita untuk menikah. Tapi kita tinggal di kampung ya Max ya, tidak di kota, jadi paling banyak orang bicara sama kita. Tahu saja kalau di kampung banyak gosip lah, macam-macam bicara. Jadi itu sebenarnya tidak diharuskan menikah umur 20, tergantung kalau sudah siap. Karena menikah itu satu kali ya, tidak harus 2 kali atau 3 kali, cukup 1 kali. Tapi ya tahulah mereka harus nikah cepat begitu, tapi sebenarnya tidak harus nikah cepat, tergantung. Kalau kita sudah siap, oke, kita menikah. Kalau tidak, jangan paksa untuk menikah. Pernah, karena diving itu pekerjaan yang berat sekali ya, apalagi untuk wanita. Itu pekerjaan sulit sekali untuk wanita bekerja sebagai diving. Pasti orang-orang kritik, karena mereka kritik dalam hal positif, bukan negatif. Mereka karena kasihan sama saya adalah wanita, saya perempuan, jadi mereka pikir, kenapa kamu harus menyelam? Kamu sendiri perempuan, dan diving itu susah sekali. Dan kebetulan bapak saya juga menyelam dulu. Dia tahu bagaimana beratnya menjadi seorang diver. Jadi dia tidak mau anaknya kerja yang berat, apalagi pikul tangki yang berat begitu. Jadi tidak mau, tapi karena saya berani dan saya pengen coba,
saya coba bicara sama bapak saya mau coba. Jadi bapak saya bilang, oke, terserah kamu, kami dukung saja, yang penting hati-hati, karena pekerjaan diving itu susah sekali, apalagi di bawah air, nanti ketemu sama arus atau keadaan gelombang, apalagi kita seorang wanita. Sebenarnya itu tidak bisa, tapi karena saya mau coba, saya mau. Inspirasi saya, seseorang yang inspirasi, Kak Dimas itu sudah seperti abang bagi saya, kakak. Jadi dia sangat orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Awalnya saya tidak tahu bahasa Inggris, tapi dia bantu saya untuk belajar bahasa Inggris dari nol sampai saya tahu berbahasa Inggris, dan dia selalu memberikan semangat untuk saya. Jadi dia adalah orang yang buat saya inspirasi, karena semangat kerjanya bikin saya inspirasi juga, dan dia selalu baik hati. Kalau untuk manusia, cantik itu relatif ya. Kalau untuk fisik, cantik itu relatif kalau untuk fisik. Tapi lebih yang bikin saya kagum kalau yang cantik itu adalah tentang hati. Hatinya bersih, sudah pasti itu cantik. Tapi kalau wajahnya cantik, fisik cantik, tapi kalau hati tidak cantik, itu sama sekali percuma, tidak bagus. Oke, paling dominan yang perempuan mau, standar kecantikan itu mereka mau yang tinggi, kulit putih, hidung mancung, jadi body juga bagus. Itu perempuan mau cantik. Saya berharap pandemi cepat selesai, COVID tidak ada lagi, bumi kembali sehat seperti semula, supaya saya bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa beraktivitas kembali seperti normal. Jadi tidak ada tekanan lagi, karena kita harus pikir, oh tidak bisa kumpul banyak orang di sini karena keadaan sekarang lagi COVID. Jadi saya maunya bebas seperti tahun kemarin, seperti dulu lagi, tidak mau banyak tekanan. Jadi saya harap COVID cepat selesai dan bumi sehat kembali.